Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Masih semangat gak nih? Ya, bagus kalau masih semangat. Nah, anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari atau apa yang Bapak sampaikan mudah kalian pahami, mudah kalian mengerti, dan kalian lebih berkonsentrasi dalam menyimak apa yang nanti akan Bapak sampaikan. Baiklah, anak-anak sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya ke kalian terlebih dahulu. Tahukah kalian apa itu perkembangbiakan? Nah, berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama persis dengan individu yang menghasilkannya. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini yang kita bahas adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami tentang penjelasan terkait perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini, Bapak telah menyediakan sebuah gambar. Nah, ini dia gambarnya. Di dalam gambar ini terdapat penjelasan terkait perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua cara, yaitu ada yang secara generatif dan ada yang secara vegetatif. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu artinya adalah perkembangbiakan hewan yang melalui proses perkawinan atau bertemunya sel jantan dan sel betina. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, kalian tahu nggak apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya itu seperti kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Nah, yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalian tahu nggak hewan yang melahirkan itu apa contohnya? Ya, contohnya itu adalah kucing, sapi, dan lumba-lumba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan sekaligus bertelur. Contohnya itu seperti ular, kadal, dan platypus. Nah, di sini ada perkembangbiakan pada ayam, yang mana perkembangbiakannya itu terjadi dimulai dengan ayam dewasa yang melakukan perkawinan antara ayam jantan dan ayam betina, yang mana dalam proses perkawinan itu kemudian menghasilkan
telur. Nah, telur berkembang di dalamnya itu menjadi telur embrio yang setelah atau seiring jalannya waktu telurnya itu menetas dan menghasilkan seekor anak ayam. Nah, kemudian anak ayam yang telah menetas tadi itu seiring berjalannya waktu berkembang menjadi ayam dewasa dan begitu seterusnya. Baik, selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan atau berkembang biak dengan sendiri. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini kebalikan dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, kalau tadi kan perkembangbiakan hewan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, di sini sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada fragmentasi, yang kedua ada membelah sel, yang ketiga ada tunas hidra. Namun di dalam gambar ini Bapak hanya mencantumkan 2 saja, yaitu fragmentasi dan membelah sel. Nah, yang pertama yaitu fragmentasi. Fragmentasi, contohnya ada cacing pipi. Bisa dilihat gambar ini anak-anak. Nah, awal mulanya cacing pipi ini memotong bagian dari tubuhnya untuk menghasilkan individu baru. Nah, kemudian selanjutnya membelah sel. Di sini membelah sel, contohnya ada amoeba yang sedang membelah sel. Yang mana amoeba ini awalnya 1, kemudian membelah sel menjadi 2 dan menjadi 2 sel. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian paham terkait perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif? Ya, bagus kalau paham. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan ini terdapat 2 cara juga, sama seperti perkembangbiakan hewan. Ada yang secara generatif dan ada pula yang secara vegetatif. Secara generatif artinya secara kawin, dan vegetatif tidak kawin atau tidak melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu selalu diawali dengan proses penyerbukan, yang mana proses penyerbukan ini dimulai melalui bunga yang kemudian menghasilkan buah yang berbiji. Artinya perkembangbiakan secara generatif ini hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang berbunga dan berbiji. Nah, di sini ada contoh perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan yang berbunga dan berbuah berbiji, yang mana awal mulanya dimulai dengan penyerbukan. Artinya serbuk sari menempel di kepala putik. Nah, di sini yang perlu diketahui anak-anak sekalian, yang menjadi alat kelamin jantan di sini adalah serbuk sari atau benang sari. Kemudian yang menjadi alat kelamin betina yaitu putik. Kemudian balik lagi, selanjutnya dari hasil proses dari penyerbukan tadi dilanjutkan dengan proses pembuahan. Artinya bertemunya serbuk sari dengan sel telur, yang mana pembuahan ini menghasilkan sebuah biji. Nah,
Kemudian hasil pembuahan yang berhasil akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Jadi biji terdapat di dalam buah dan biji ini akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Nah, dari biji tadi, biji terdapat di dalam buah. Kemudian daging buah yang matang akan jatuh dimakan oleh hewan sehingga menyisakan biji. Biji itu tidak termakan oleh hewan dan akan jatuh di tanah. Kemudian biji yang jatuh di tanah, yang jatuh pada tempat yang sesuai dengan suhu dan kelembabannya akan tumbuh menjadi kecambah. Seiring berjalannya waktu, kecambah tumbuh menjadi tumbuhan baru dan berkembang dewasa. Yang mana setelah berkembang dewasa, tumbuhan ini dapat menghasilkan bunga baru dan begitu seterusnya. Jadi itulah tadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang mana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini ada dua, yaitu ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami ini adalah vegetatif yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan atau prosesnya dibantu oleh tangan manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, terlebih dahulu yang alami, di sini ada contoh perkembangbiakan pada tumbuhan jagung, yang mana di sini tanaman vegetatif jagung kemudian berbunga, kemudian menghasilkan buah, kemudian buahnya ini terdapat biji-biji, yaitu biji-bijinya ini kemudian berkembang menjadi kecambah dan menjadi tanaman vegetatif lagi dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya vegetatif buatan. Nah, anak-anak sekalian, vegetatif buatan ini terdapat beberapa macam jenis. Ada mencangkok, ada mensetek, ada merunduk. Namun di sini di gambar ini Bapak hanya mencantumkan mencangkok. Nah, apa itu mencangkok? Mencangkok adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu tumbuhan baru yang mana melalui proses pengupasan kulit batang pohon, kemudian menempel batang pohon tersebut tadi yang telah dikupas dengan tanah, kemudian disiram dengan air, kemudian didiamkan dalam beberapa waktu dan kemudian menghasilkan akar dan siap untuk ditanam kembali dan menjadi tumbuhan baru. Nah, itulah kira-kira mencangkok anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan terkait perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian semua memahami dengan baik apa yang telah Bapak jelaskan. Tetap semangat dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Baiklah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.